Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati oleh Allah. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal karena kelembutan, kebijaksanaan, dan kedermawanannya. Beliau dijuluki Zunnurain, yang berarti pemilik dua cahaya, karena keistimewaannya menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman juga memiliki akhlak yang mulia, sehingga bahkan para malaikat merasa malu kepadanya. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penyusunan Mushaf Al-Quran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa umat Islam di seluruh dunia dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang seragam. Kepribadiannya yang luhur dan warisannya yang abadi menjadikan Utsman bin Affan sebagai inspirasi bagi generasi Muslim hingga saat ini. Dalam video ini, kita akan mengisahkan perjalanan luar biasa Utsman bin Affan, mulai dari masa jahiliyah hingga beliau memeluk Islam, serta peran beliau setelah menjadi seorang Muslim. Oleh karena itu, mari kita simak video ini hingga selesai, agar kita dapat mengambil hikmah dari kisah Utsman bin Affan. Mari kita mulai kisahnya. Utsman bin Affan lahir pada tahun 567 Masehi, tepat 6 tahun setelah tahun gajah. Jika dibandingkan dengan Rasulullah, beliau lebih muda 6 tahun. Utsman berasal dari keluarga terkemuka. Ayahnya, Affan bin Al-Ash, adalah seorang saudagar kaya dan pembesar suku Quraisy, sedangkan ibunya, Arwa binti Quraisy, berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Utsman lahir dari keluarga yang memiliki nama besar dan status sosial yang tinggi. Dari segi penampilan, Utsman bin Affan memiliki ciri fisik yang mencolok. Beliau memiliki postur tubuh yang ideal, wajah yang tampan, kulit yang halus, dan janggut yang lebat. Jika beliau hidup di zaman sekarang, pasti beliau akan memiliki banyak pengikut di media sosial. Sejak kecil, Utsman bin Affan telah dibekali dengan pendidikan yang sangat baik. Bahkan beliau menjadi salah satu dari 22 orang di Mekah yang mampu menulis dengan baik. Berkat kemampuan literasi ini, Rasulullah memilih beliau sebagai salah satu penulis Al-Quran ketika wahyu diturunkan. Meskipun lahir dari keluarga yang kaya dan memiliki semua privilese duniawi, Utsman tidak pernah menunjukkan kesombongan. Beliau tetap rendah hati dan suka menolong orang lain. Sederhana, cerdas, jujur, dan saleh adalah ciri khas beliau. Beliau tumbuh dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Utsman dikenal sebagai sosok yang sangat pemalu, memiliki jiwa yang bersih, lisan yang suci, dan sangat sopan santun. Di tengah lingkungan Quraisy yang hobi mabuk-mabukan dan menyembah berhala, Utsman justru tidak pernah terlibat dalam perilaku tersebut. Beliau tidak pernah mabuk, tidak pernah berzina, dan tidak pernah menyembah berhala, apalagi melakukan tindakan kekerasan. Utsman bin Affan dan Abu Bakar memiliki kesamaan dalam hal ini. Keduanya telah menjauhi perbuatan terlarang sebelum kedatangan Islam. Suatu pagi, ayah Utsman merasakan demam dan sakit di dadanya. Ibu beliau memanggil seorang tabib untuk mengobati suaminya. Tetapi kondisi Affan semakin memburuk, dan beliau merasa ajalnya semakin dekat. Affan berpesan kepada istrinya, "Arwati, wahai istriku, jika aku meninggal dunia, maka seluruh harta yang aku tinggalkan akan menjadi milikmu. Jika anak-anak kita, Utsman dan Aminah, sudah dewasa, berikanlah separuh harta itu kepada mereka." Arwa berjanji akan melaksanakan wasiat suaminya. Tidak lama kemudian, ayah Utsman meninggal dunia, meninggalkan warisan yang sangat banyak. Warisan inilah yang nantinya menjadi modal Utsman untuk memulai perdagangannya. Setelah ayahnya meninggal, ibu Utsman, Arwa, menikah dengan seorang pria bernama Uqbah bin Muwait. Sayangnya, Uqbah adalah seorang yang boros, suka berjudi, dan berfoya-foya. Akibatnya, harta yang ditinggalkan oleh ayah Utsman perlahan mulai habis, dan Utsman terpaksa bekerja sendiri untuk menyambung hidupnya. Begitu pula adiknya, Aminah, yang terpaksa bekerja sebagai tukang sikat. Suatu hari, orang-orang dari Bani Umayyah berkumpul untuk mempersiapkan pemilihan pemimpin baru Quraisy. Ayah Abu Sufyan berharap banyak orang dari Bani Umayyah yang terpilih dalam pemilihan ini. Al-Hakam, paman Utsman,
juga berharap demikian dan yakin bahwa anaknya, Marwan, akan terpilih. Namun, ketika ditanya tentang Utsman bin Affan, ayah Abu Sufyan menjawab bahwa Utsman tidak layak menjadi pemimpin karena ia tidak taat pada agama nenek moyangnya dan menolak untuk menyembah berhala. Akibatnya, Utsman tidak mendapatkan jabatan apapun dalam pemilihan tersebut. Utsman bin Affan tidak merasa kecewa karena tidak dilantik menjadi pemimpin. Ia bertekad untuk menunaikan wasiat ayahnya dan berfokus pada perdagangan. Ibu beliau mendukung pilihan tersebut, berharap suatu hari Utsman akan menjadi saudagar terkaya di kalangan Quraisy. Utsman berencana pergi ke Syam untuk mencapai cita-citanya, tetapi ia membutuhkan modal untuk memulainya. Ibu beliau menjelaskan bahwa harta yang dihabiskan oleh Uqbah adalah bagian dari ibu dan adik perempuannya, sementara harta bagian Utsman masih disimpan oleh kakeknya. Utsman merasa sangat senang mendengar hal ini dan segera menemui kakeknya, Abu al-Ash, untuk meminta harta yang diwariskan oleh ayahnya. Ketika sampai di tempat kakeknya, Utsman membicarakan apa yang telah disampaikan ibunya. Kakeknya memberikan sebuah peti yang berisi semua harta yang ditinggalkan untuk Utsman. Sejak saat itu, Utsman mulai merintis bisnisnya untuk mewujudkan wasiat ayahnya dan mencapai cita-citanya. Utsman tidak main-main dalam hal ini. Beliau sering bepergian untuk berdagang, menjangkau rute yang jauh hingga ke Syam dan Habasyah. Berkat jaringan dan relasi yang luas, bisnis Utsman berkembang pesat, menjadikannya salah satu pedagang terkaya dan paling dihormati di Mekah. Meskipun Utsman bin Affan telah menjadi orang kaya, beliau tetap memiliki sifat terpuji. Ia tidak pernah meminum arak, tidak menyembah berhala, dan tidak suka berfoya-foya. Dalam dunia bisnis, Utsman bin Affan menjadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena keduanya sama-sama mahir dalam berbisnis. Utsman dan Abu Bakar sering bertukar pikiran mengenai bisnis, dan keduanya memiliki reputasi yang sangat baik. Dikenal tidak hanya karena kekayaan mereka, tetapi juga karena kejujuran dan integritas mereka. Kedekatan inilah yang akhirnya membawa Utsman memeluk Islam berkat ajakan Abu Bakar. Kisah Utsman bin Affan berlanjut ketika beliau ingin berangkat ke Syam dan mengajak Abu Bakar untuk berdagang bersamanya. Namun, Abu Bakar memiliki urusan penting di Mekah dan tidak dapat ikut. Ia menyebutkan bahwa urusan tersebut berkaitan dengan Muhammad bin Abdullah, yang dikenal sebagai Al-Amin. Keesokan harinya, Utsman berangkat ke Syam, tetapi di tengah perjalanan, beliau tertidur di bawah pohon kurma dan bermimpi didatangi seorang laki-laki yang memberitahukan bahwa seorang nabi telah muncul di Mekah. Mimpi tersebut sangat mempengaruhi pikiran Utsman, dan beliau memutuskan untuk segera pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, Utsman disambut oleh bibinya, Su'udah binti Quraisy, yang dikenal sebagai seorang peramal. Su'udah memberitahukan Utsman bahwa seorang nabi telah datang membawa cahaya kebenaran. Utsman merasa terdorong untuk menemui Nabi Muhammad, tetapi saat itu Nabi tidak berada di rumah. Utsman kemudian menemui Abu Bakar dan menceritakan mimpinya serta apa yang disampaikan oleh bibinya. Abu Bakar merasa senang dan meyakinkan Utsman bahwa apa yang dialaminya adalah benar. Utsman meminta Abu Bakar untuk membawanya bertemu Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar setuju dengan syarat bahwa Utsman tidak boleh diikuti oleh siapapun dan harus merahasiakan pertemuannya. Ketika Utsman bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau menyatakan keimanannya dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Keputusan Utsman untuk memeluk Islam tidak diterima oleh sukunya, Bani Umayyah, yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Akibatnya, Utsman mengalami berbagai siksaan, terutama dari keluarganya sendiri. Meskipun demikian, Utsman tetap teguh pada keyakinannya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keadaan di Mekah semakin tidak kondusif bagi kaum muslimin, yang mengalami penyiksaan dan penindasan. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, dan Utsman beserta keluarganya turut serta. Namun mereka kembali ke Mekah karena rindu kepada Rasulullah. Ketika berita tentang Hamzah dan Umar bin Khattab yang memeluk Islam sampai kepada mereka, Utsman semakin berkomitmen untuk mendampingi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, dan Utsman pun mengikuti perintah tersebut. Hijrah ini membuat Al-Hakam, paman Utsman,
Sangat bahagia karena dapat mengambil semua harta yang ditinggalkan Utsman. Setibanya di Madinah, Utsman dan keluarganya disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Utsman merasa bahagia karena telah sampai dengan selamat dan siap memulai kehidupan baru di sana. Dari seluruh harta yang saya tinggalkan, dengan izin Allah, harta tersebut akan kembali seperti semula, ungkap Utsman. Akhirnya, Utsman dan keluarganya memutuskan untuk tinggal di rumah Yasir. Utsman membantu Yasir dengan bekerja di kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, Yasir tidak merasa terbebani sama sekali selama Utsman tinggal di rumahnya. Suatu hari, Madinah dikunjungi oleh seorang pedagang kaya dari Syam. Pedagang tersebut membawa 100 ekor unta beserta barang dagangannya. Penduduk Madinah berbondong-bondong mengerumuni pedagang kaya itu untuk membeli barang dagangannya. Namun yang mengejutkan, pedagang tersebut enggan menjual barang-barangnya. Saya bukan pedagang kaya, saya hanya seorang utusan, dan semua barang ini adalah milik tuanku, Utsman bin Affan. Kabarnya, beliau telah hijrah ke kota ini. Tunjukkan kepada saya di mana rumahnya, kata lelaki itu. Salah satu penduduk Madinah menunjukkan arah menuju rumah Yasir. Kebetulan, Utsman dan Yasir sedang berada di rumah setelah pulang dari kebun kurma. Setibanya di sana, lelaki tersebut bertanya kepada Utsman, "Apakah Tuan tidak mengenali saya?" Utsman terdiam sambil memandang wajah lelaki itu, tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Apakah engkau Uzair?" tanya Utsman bin Affan. "Benar Tuan, saya Uzair, pembantumu." Uzair kemudian menceritakan bahwa semua barang dagangan yang dibawanya dari Syam laku keras dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Ia membeli barang-barang di Syam untuk dijual di Mekah, tetapi ketika tiba di Mekah, Utsman sudah tidak ada di sana karena telah hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, Uzair membawa barang dagangan tersebut ke Madinah. "Apakah orang Quraisy tidak merampas barang-barang dagangan yang kau bawa?" tanya Utsman bin Affan. "Mereka tidak mengenali saya, mungkin karena saya mengenakan pakaian yang mahal dan bukan pakaian seorang utusan. Ketika mereka bertanya kepada saya menjawab bahwa saya datang dari Syam. Jadi mereka tidak berani mengganggu saya," jawab Uzair. "Sekarang saya serahkan semua barang dagangan ini kepada Tuan." Karena terharu, Utsman memerdekakan Uzair dan memberinya kebebasan untuk pergi kemanapun ia mau. Namun, Uzair memohon untuk tetap tinggal dan membantu Utsman. Akhirnya, Utsman dengan senang hati menerima permintaan Uzair dan memintanya untuk berdagang seperti sebelumnya. Bisnis dagang Utsman pun semakin berkembang pesat. Singkat cerita, Utsman mulai membangun rumah sendiri di Madinah, dan Yasir juga turut membantu Utsman dalam mengembangkan bisnisnya. Sebagai sahabat Rasulullah, Utsman tidak hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga sebagai sosok yang sangat dermawan. Ia selalu menyumbangkan hartanya untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Salah satu kisah paling terkenal tentang kedermawanan Utsman adalah saat Perang Tabuk. Pada waktu itu, Rasulullah sedang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Romawi yang sangat besar. Pasukan Muslim yang akan berangkat berjumlah 30.000 orang. Namun, banyak dari mereka yang tidak memiliki perlengkapan untuk berperang, seperti kuda, unta, baju perang, perisai, dan lain-lain. Rasulullah kemudian mengumpulkan seluruh sahabat untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah ini. Beliau menyerukan bantuan dan sumbangan jihad kepada para sahabat untuk keperluan tersebut. Tidak lama kemudian, Utsman bin Affan memberikan 1.000 dinar untuk kebutuhan pasukan Tabuk. Namun itu belum cukup. Rasulullah bertanya lagi, "Siapa lagi yang ingin bersedekah? Kita membutuhkan kuda dan unta." Tanpa ragu, Utsman menjawab, "Ya Rasulullah, saya akan menyumbangkan 100 ekor kuda lengkap dengan segala perlengkapannya, baju perang, topi besi, pedang, perisai, dan juga makanan untuk para penunggangnya." Mendengar pernyataan Utsman, Rasulullah berkata, "Bagus, wahai Utsman." Namun Rasulullah bertanya lagi, "Siapa lagi yang mau menyumbang?" Utsman kembali menjawab, "Ya Rasulullah, saya akan menambahkan 100 ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya." Rasulullah pun menjawab, "Bagus apa yang telah kau lakukan, wahai Utsman.
Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa lagi yang ingin menyumbang? Karena cintanya yang begitu besar untuk bersedekah di jalan Allah, Utsman kembali menjawab, "Ya Rasulullah, saya akan tambahkan lagi 100 ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya." Tanpa terasa, total sumbangan Utsman telah mencapai 300 ekor kuda ditambah 1000 dinar. Utsman terus menyumbang hingga jumlah kuda yang disedekahkannya mencapai 900 ekor. Perlu dicatat bahwa ini adalah kuda perang, bukan kuda biasa. Kuda perang adalah kuda yang lebih kuat dan lebih mahal. Rasulullah masih meminta sumbangan dari para sahabat karena kebutuhan belum terpenuhi. Utsman pun menambahkan lagi 90 ekor kuda dan 10 ekor unta. "Ya Rasulullah, kuda saya tinggal 90 ekor, tidak ada lagi yang lain. Maka saya genapkan dengan 10 ekor unta agar menjadi 1000 ekor, kata Utsman. Nabi pun berkata, "Bagus wahai Utsman, sumbanglah." Kemudian Rasulullah menambahkan, tidak ada yang bisa menghalangi Utsman masuk surga setelah apa yang dia lakukan hari ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Siapa lagi yang mau menyumbang?" Mendengar pertanyaan Rasulullah, Utsman langsung pulang ke rumahnya, mengambil 10.000 dinar dan menginfakkannya untuk pasukan perang. Melihat tindakan Utsman, Rasulullah berkata, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kau rahasiakan dan atas apa yang akan kau tampakkan. Semua yang kau lakukan mulai sekarang. Jika engkau salah, baik yang kau sembunyikan atau yang kau katakan, Allah pasti akan mengampunimu. Dan apapun yang terjadi di hari kiamat tidak akan membahayakanmu." Setelah itu, Rasulullah melanjutkan lagi, "Siapa lagi yang ingin menyumbang?" Pasukan yang akan berangkat berjumlah 30.000 orang, sehingga kebutuhan belum juga terpenuhi. Utsman pun pulang lagi ke rumahnya. Kali ini beliau membawa 700 uqiyah emas. Jika kita hitung, 1 uqiyah emas setara dengan 31 gram emas saat ini. Jika kita kalikan 31 gram emas dengan 700 uqiyah emas yang dibawakan Utsman, maka hasilnya adalah 21.700 gram emas saat ini. Katakanlah sekarang, harga 1 gram emas sekitar 1 juta rupiah. Jadi hasilnya sekitar 21,7 miliar rupiah. Masya Allah, jumlah yang sangat besar. Itu belum termasuk sumbangan kuda, unta, dan uang dinar yang beliau berikan. Kisah kedermawanan Utsman tidak berhenti di situ. Beliau juga membeli tanah seharga 25.000 dirham untuk perluasan Masjidil Haram. Selain itu, yang paling terkenal adalah saat beliau membeli sumber air dari seorang Yahudi. Pada saat itu, kaum muslimin mengalami kesulitan mendapatkan sumber air tawar di Madinah. Rasulullah langsung mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi mengenai masalah ini. Dalam musyawarah tersebut, Utsman bin Affan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan masalah ini. Utsman mendatangi seorang lelaki Yahudi yang memiliki 2 kolam dan berusaha membeli salah satu kolam tersebut. Namun, Yahudi tersebut enggan menjual kolamnya dengan harga yang wajar, mengetahui bahwa Utsman adalah seorang Muslim. Utsman pun melakukan negosiasi dan menyatakan kesanggupannya untuk membeli kolam tersebut dengan harga berapapun, asalkan mereka mendapatkan air bersih. Namun, Yahudi tersebut tetap tidak mau menjual kolamnya. Setelah negosiasi yang panjang, Yahudi tersebut akhirnya memutuskan untuk menyewakan kolamnya dengan harga 12.000 dirham. Jika kita ibaratkan sekarang, 1 dirham setara dengan sekitar 4.500 rupiah. Jadi harga sewa kolam tersebut kurang lebih mencapai 54 juta rupiah. Yasir yang menemani Utsman merasa harga tersebut terlalu mahal dan tidak masuk akal. Namun, Utsman memutuskan untuk menyewa kolam tersebut demi kepentingan kaum muslimin. Utsman menyetujui harga sewa 12.000 dirham. Meskipun Yahudi tersebut memberikan syarat bahwa kolam hanya boleh digunakan 2 hari sekali. Yasir yang mendengar itu semakin marah. Tetapi Utsman menenangkan Yasir dan menyepakati perjanjian tersebut. Utsman pun membayar kepada Yahudi tersebut. Mereka berdua kemudian pulang dan memberitahukan kaum muslimin untuk mengambil air dari kolam Yahudi tersebut. "Ambillah air dari kolam Yahudi itu untuk kalian simpan di rumah, karena kita hanya boleh mengambilnya 2 hari sekali," pesan Utsman kepada kaum muslimin.
Kaum muslimin pun mulai mendatangi kolam tersebut dan mengambil air dalam jumlah banyak untuk disimpan. Melihat keadaan itu, Yahudi pemilik kolam merasa kesal. "Wahai Utsman, kau telah melanggar perjanjian kita. Kau telah membiarkan orang-orang mengambil air dari kolam itu," kata lelaki Yahudi tersebut dengan marah. "Bukankah dalam perjanjian kita kau setuju menyewakan kolam itu kepadaku 2 hari sekali? Tidak ada dalam perjanjian bahwa orang-orang tidak boleh mengambil air dari kolam itu. Sebagai penyewa, saya berhak membolehkan siapapun untuk mengambil airnya," jawab Utsman. Yahudi tersebut tidak setuju dan ingin membatalkan perjanjian. "Karena kau yang membatalkan perjanjian, maka kau harus mengembalikan 12.000 dirham kepadaku. Jika tidak, saya akan melaporkan masalah ini kepada Nabi Muhammad agar beliau menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah ini," gugat Utsman. Mendengar perkataan Utsman, lelaki Yahudi mulai merasa takut, karena saat itu Nabi Muhammad adalah pemimpin Madinah. Akhirnya, Yahudi tersebut setuju untuk menjual kolamnya kepada Utsman dengan harga 35.000 dirham. Utsman pun sepakat dan membeli kolam tersebut. Dengan demikian, sumur itu sepenuhnya menjadi milik Utsman, dan beliau mewakafkannya kepada umat Islam agar mereka dapat mengambil air kapan saja mereka butuhkan. Menariknya, sumur tersebut masih ada hingga sekarang. Karena keikhlasan Utsman dalam bersedekah, dengan izin Allah, airnya tetap bersih hingga saat ini. Selain dikenal sangat dermawan, Utsman juga dikenal sebagai sosok yang sangat pemalu. Saking malunya, beliau tidak pernah melihat auratnya sendiri. Setiap kali mandi, beliau selalu memadamkan lampu agar tidak melihat tubuhnya. Suatu ketika, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Utsman dan melihat rumahnya sangat gelap. Beliau bertanya kepada putrinya, istri Utsman bin Affan, "Mengapa rumah ini begitu gelap?" Istrinya menjawab, "Wahai ayahku, Utsman sedang mandi. Saking malunya ia memadamkan semua lampu." Dalam riwayat lainnya, suatu ketika Rasulullah sedang berbaring di rumahnya dalam keadaan tersingkap kedua betis beliau. Abu Bakar meminta izin untuk menemui Nabi, dan Nabi mengizinkannya masuk, sementara beliau tetap dalam kondisi tersebut. Tak lama kemudian, Umar juga datang dan meminta izin untuk masuk, dan Nabi pun mengizinkannya, tetap dalam posisi yang sama. Namun ketika Utsman datang, beliau langsung duduk dan membenahi pakaiannya sebelum mengizinkan Utsman masuk. Ketika Utsman pulang, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa engkau tidak membenahi pakaianmu ketika Abu Bakar dan Umar datang? Namun ketika Utsman datang, engkau langsung duduk dan membenahi pakaianmu?" Rasulullah menjawab, "Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya?" Begitulah Utsman bin Affan, beliau selalu merasa malu kepada Allah, menyadari segala kekurangan dirinya dan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Jika Anda merasa cerita ini menginspirasi atau setidaknya membuat Anda berpikir, jangan lupa untuk memberikan like, membagikannya kepada teman-teman Anda, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan silakan tinggalkan komentar di bawah mengenai pelajaran terbesar yang Anda ambil dari kisah ini. Saya sangat ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Tetap terinspirasi dan sebarkan positivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.